Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, saya doakan semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan semoga di tahun ini teman-teman bisa jadi kenyataan. Amin ya. Oke, jadi tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama sesungguhnya ya yang terjadi saat ini, negara api sudah mulai menyerang lagi teman-teman ya. Oke, jadi kita nggak harus terlalu waduh kayak gini ya bang, waduh uang saya habis ya bang. Jangan berkecil hati, jangan bersedih hati teman-teman ya. Kalau kalian meratapi nasib kalian dengan rekondisi keadaan market yang seperti ini, saya yakin psikolog kalian akan terganggu teman-teman. Psikolog kalian akan terganggu karena saya sering bilang terhadap teman-teman ya, cryptocurrency tempat terbaik buat buang duit dan tempat terbaik buat menggandakan duit. Tempat terbaik buang-buang duit adalah ketika kalian salah memasukkan dana kalian ke dalam suatu aset yang mungkin tidak memiliki prospek masa depan gitu ya. Itu salah satunya. Yang kedua, ketika ada penurunan harga dan koreksi yang lumayan dalam, kalian cut loss. Itulah yang saya bilang tempat terbaik untuk buang-buang duit dan tempat terbaik untuk menggandakan duit ya. Jika kita berbicara tempat terbaik menggandakan duit, di mana kita bisa melihat potensi suatu aset kita masuk ke situ ya. Gitu teman-teman, aset yang memiliki potensi masa depan. Salah satunya itu ya mungkin di aset top 10 atau aset-aset apa atau koin-koin yang mungkin masuk 100 besar gitu teman-teman ya. Jadi nggak harus Ethereum, nggak harus Bitcoin, tapi kalau kalian ingin nyaman ya ke Bitcoin itu teman-teman. Oke. Dan tempat terbaik untuk menggandakan duit adalah ketika kita mampu untuk menahan hasrat cut loss itu teman-teman ya, karena ada fase di mana dia akan naik, ada fase di mana akan turun. Oke. Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ada sedikit informasi perihal XRP. Oke, dan ini salah satu koin yang memiliki potensi masa depan cerah kalau menurut saya loh ya. Tapi kalau menurut pandangan orang lain ya beda cerita, nggak apa-apa gitu teman-teman. Namanya orang banyak pasti punya pemikiran masing-masing. XRP saat ini berada di area 4730, mengalami penurunan cukup lumayan teman-teman karena dia sempat menyentuh di area 56 ya. Kemarin atau lusa itu nyentuh di area 56 sebelum dia turun lagi. Oke. Nah, jadi kenapa saya bilang XRP ini memiliki potensi yang cukup bagus? Salah satunya adalah XRP ini seperti layaknya perbankan di dunia nyata, tapi dia di sektor kripto gitu teman-teman. Karena kita berbicara investor di belakang XRP ini adalah rata-rata mereka adalah dari segi atau sektor perbankan gitu ya teman-teman. Jadi tetap sudut pandang orang itu beda-beda, dan di sini ada yang sangat amazing dan perlu kita aminkan bagi komunitas XRP. Apa itu? Langsung kita bahas. Nah, jadi di sini dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, analis terkemuka mengatakan tidak ada alasan XRP tidak mencapai 100 dolar. Oke. Jadi di sini teman-teman ada ya analis terkemuka, ya analis terkenal. Mereka yakin nih bahwasanya tidak ada alasan untuk XRP ini tidak bisa mencapai ke 100 dolar. Ya berarti dia berpikir bahwasanya XRP ini bisa gitu ke 100 dolar ya. Dengan catatan, ya di sini tetap ada catatannya teman-teman. XRP bisa ke 100 dolar tapi ada catatannya gitu. Nanti kan kita perinci bersama ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat analis XRP terkemuka menantang kepercayaan pada ATH yang akan segera terjadi, mendesak kehati-hatian dan rasional serta menyelaraskan dengan strategis paus. Oke ya. Jadi di sini teman-teman ya, dalam serangkaian tweet analis kripto terkemuka Taroe Carton di komunitas XRP yang dikenal karena keahlian dalam penguasaan pasar psikologis. Oke ya. Jadi membagikan pemikiran tentang masa depan XRP ya, menantang keyakinan luas bahwa titik tertinggi baru sepanjang masa ATH sudah dekat. Oke ya. Saat mengungkapkan statement bullishnya terhadap XRP dan pasar kripto yang lebih luas, korban mendesak
kehati-hatian dan menekan perlu rasionalitas dan kesabaran. Nah, benar ya teman-teman, kita harus berpikir rasional dan kesabaran juga di sini. Nah, Carlton dengan berani menyatakan bahwa dia tidak melihat alasan mengapa XRP tidak dapat mencapai level harga $10 atau bahkan $100, mengabaikan pentingnya kapitalisasi pasar dalam menentukan nilai. Dia mengkritik konsep kapitalisasi pasar sebagai fabrikasi yang tidak memiliki signifikansi nyata ya. Jadi gini ya, kalau kita berbicara market cap ya teman-teman, market cap itu kan bisa gimana ya? Karena market cap tertinggi saat ini dimiliki oleh Bitcoin. Kalau XRP ke $100 berarti kan market capnya berapa? Seperti itu secara logikanya loh ya. Tapi dari analis ini mereka nggak memikirkan market cap. Mereka hanya berpikir bahwasanya market cap ini adalah sebagai fabrikasi aja gitu loh ya. Nah, jadi di sini kita juga harus bisa berpikir secara rasional. Mungkinkah XRP ke $100? Kalau saya jawab, ada kemungkinan ya. Mungkin terbuka lebar XRP ke $100. Cuma ya yang seperti saya bilang di awal tadi teman-teman, di sini ada step by stepnya, ada catatannya agar XRP bisa ke $100 atau $10 atau $5 lah target terdegatnya ya, $5 gitu teman-teman. Nah, jadi di sini namun master pasar psikolog mengakui kemungkinan waktu yang lama untuk pertumbuhan XRP, menyoroti bahwa tidak semua orang akan menjadi kaya dalam semalam. Yes, ini yang perlu kita garis bawahi. Banyak orang yang berpikir kaya dalam semalam di dunia kripto. Inilah yang sebenarnya membuat kita itu apa ya? Ketika harga itu turun, ketika harga itu crash, koreksi dan sebagainya, membuat kita itu nggak tenang, membuat kita itu hawanya emosi. Bahkan aset yang kita pegang aja kita maki-maki gitu ya. Kadang di grup atau di grup official suatu aset yang kita pegang, meskipun kita pegang ya, jika kita berpikir kaya dalam semalam, kadang kita maki-maki kok ya. Ini aset apa, scam, nggak mau naik, nggak ini, nggak itu. Padahal semua ada fase-fasenya, ada proses-prosesnya yang seperti sebelum-sebelumnya saya bilang, di mana di situ ada kenaikan, di situ pasti ada penurunan. Benar nggak? Karena apa? Sistem dagang, sistem jual beli. Kita bermain kripto ini sebenarnya jual beli gitu teman-teman ya. Kita beli nih di harga murah, kita jual di harga di harga mahal. Layaknya kayak kita investasi tanah ya. Kalau investasi tanah nyata, ini loh tanah saya bisa ditanemin dulu kan, seperti itu ya. Tanah kalau kita beli saat ini seharga 10 juta semisal ya, per meter 1 juta semisal seperti itu contoh ya, per meter 1 juta. 2-3 tahun ke depan apakah dapat harga segitu per meter di tempat yang sama? Belum tentu dapat, bahkan harganya akan naik. Nah, seperti itu. Jadi ketahanan mental kita sebenarnya yang diuji di dunia kripto. Sabar nggak kita menantikannya ya? Ketika kita memasukkan dana kita di aset-aset yang memiliki fundamental kuat ya, fungsionalnya nyata gitu, kita tenang-tenang aja meskipun harga turun gitu loh ya, maksud saya teman-teman ya. Jadi nggak usah buru-buru. Nah, Carlton percaya bahwa meskipun segala sesuatu mungkin terjadi ya, penting untuk mendekati investasi secara rasional dan tidak bergantung pada penjualan sebelum mencapai puncak yang dibayangkan. Oke, benar ya. Di sini dijelaskan juga teman-teman ya, bahwasanya penting untuk mendekati investasi secara rasional, oke, dan tidak bergantung pada penjualan sebelum mencapai puncak yang dibayangkan. Nah, ini yang saya bilang, ketika kita masuk suatu aset, kita memiliki bayangan nih, kita akan ngejual di harga $1, semisal kita akan jual di harga $2. Nah, sebelum menyentuh harga itu, kita nggak akan jual. Ada yang ngejual, ini malah saya sarankan amankan modal itu teman-teman ya, minimal modal keluar, jadi kita tetap nyaman di situ gitu lah ya. Jadi investor XRP harus mencerminkan strategi wealth. Nah, ini adalah salah satu strategi wealth yang dimana ini bisa kita terapkan ya. Selain itu, Carlton menekankan pentingnya pertumbuhan bertahan dan melakukan pembelian tepat waktu daripada mencari pengembalian investasi 100.000%. Bener ya, kita harus mencari momentum-momentum seperti layaknya well ya, momentum di mana waktu yang pas untuk melakukan pembelian. Kapan waktu yang pas? Ketika dia terjadinya koreksi gitu teman-teman ya, ketika dia terjadinya dump dan ketika dia terjadinya penurunan cukup dalam ya, contohnya saat-saat seperti ini. Tapi saya nggak nyarankan kalian untuk masuk teman-teman. Kenapa?
Karena gini teman-teman ya, SRP masih ada potensi dia buat koreksi kembali. Tapi kalau kalian yakin untuk masuk ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Tapi saya nggak nyuruh gitu teman-teman ya. Karena semua resiko teman-teman yang menikmati ya kurang lebih seperti itu. Keuntungan pun saya nggak minta ya kan. Saya di sini hanya menyampaikan informasi dan menarik benang merahnya yang disampaikan suatu artikel gitu. Oh ternyata artikel ini panjang lebar seperti ini, benang merahnya seperti ini toh ya. Jadi kita nggak boleh bermimpi kayak dalam satu malam ya. Kita harus menguji mental kita. Jangan melakukan penjualan sebelum harga target dan sebagainya gitu. Benang merahnya ini di sini. Strategi paus yang harus kita terapkan adalah di mana mereka masuk di harga yang tepat dikala harga koreksi. Seperti itu teman-teman, oke? Dan sebagai investor SRP teman-teman ya, kita aminkan saja semoga benar-benar bisa ke harga situ. Ya kita hanya apa? Ada orang yang berpandangan baik ya, meskipun bukan dalam jangka pendek teman-teman, tapi kita perlu mengaminkan karena kita punya asetnya gitu loh ya. Oke, mungkin ini sekedar informasi tentang SRP, semoga membantu. Salam cuan.